Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Suharminingsi dengan NIM S1E0119-30 dari kelas 5F dengan nomor urut absen 36. Di sini saya akan menjawab 4 soal PBSI. Yang pertama itu soal menjelaskan 3 makna tipe bahasa. Yang pertama itu makna belajar bahasa. Nah, di mana makna belajar ini seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penugasan, kemampuan berbahasa, dan komunikasi melalui bahasa yang digunakannya sehari-hari. Kemampuan ini melibatkan 2 hal, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan baik melalui lisan maupun melalui berbicara, dan kemampuan menyampaikan bahasa secara tertulis, serta kemampuan memahami dan menafsirkan dan menerima pesan dengan baik yang disampaikan secara lisan melalui kegiatan menyimak atau melalui kegiatan membaca. Kemudian makna bahasa yang kedua yaitu belajar melalui bahasa. Nah, belajar melalui bahasa ini di mana seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, keterampilan. Nah, dalam konteks ini bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu seperti matematika, IPA, sejarah, PKN di lingkungan sehari-harinya. Kemudian makna yang ketiga yaitu belajar tentang bahasa, di mana belajar tentang bahasa ini seseorang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa, seperti sejarah, sistem bahasa, kaidah bahasa, dan produk bahasa seperti suara yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah ketiga makna dari jawaban nomor 1. Kemudian jawaban nomor 2 itu terkait dengan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa. Nah, prinsip pertama ini, pembelajaran mendorong siswa menjadi pembelajaran aktif. Pada awal pembelajaran, guru tidak berusaha untuk memberitahu siswa. Karena itu materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk final. Akan tetapi pada awal pembelajaran, guru membangkitkan rasa ingin tahu pada diri peserta didik terhadap fenomena atau fakta. Lalu mereka merumuskan pembelajaran dimulai dengan menyampaikan informasi dari guru sebagai sumber belajar. Jadi di sini itu mendorong siswa menjadi pembelajaran aktif ini agar mereka memikirkan sendiri fakta proses pembelajaran yang akan berlangsung. Nah, oleh karena itu, guru selalu memulai dengan menyajikan alat bantu pembelajaran untuk mengembangkan rasa ingin tahu dari diri siswa tersebut atau peserta didik. Dengan alat bantu itu, guru akan membangkitkan bagaimana responden dan rasa ingin tahu dari diri siswa tersebut. Kemudian prinsip yang kedua itu pembelajaran berbasis sistem lingkungan. Nah, dalam kegiatan pembelajaran membuka peluang kepada siswa sumber belajar seperti informasi dari buku, siswa, internet, koran, majalah, referensi, dan dari berbagai perpustakaan di lingkungan sekitarnya. Ini disiapkan untuk bagaimana peserta didik mengembangkan pemahamannya. Nah, pada metode proyek ini, pemecahan masalah atau inquiry siswa dapat memanfaatkan sumber belajar di luar kelas. Jadi, di sini siswa tidak hanya mendapatkan pemahaman tentang belajar di sekolah saja, akan tetapi siswa dapat memahami pembelajaran di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga, yaitu mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang terpadu. Nah, semua materi pelajaran perlu ditekankan dalam sistem yang terpadu untuk menghasilkan komponen lulusan. Oleh karena itu, ketika guru ingin mengajar, tentu guru ini perlu merancang pembelajaran secara bersama-sama, menentukan karya siswa bersama-sama, serta menentukan karya utama pada tiap mata pelajaran bersama-sama agar beban belajar siswa dapat diatur sehingga tugas yang banyak atau aktivitas yang banyak dilakukan, siswa mampu menyelesaikannya dengan baik dan benar. Kemudian prinsip yang keempat atau yang terakhir. Nah, pada prinsip terakhir ini, pembelajaran berlangsung di rumah maupun di sekolah. Akan tetapi pembelajaran ini bisa berlangsung di lingkungan sekitar siswa seperti masyarakat. Karena itu, pembelajaran dalam kurikulum 2013 memerlukan waktu yang lebih banyak dan memanfaatkan
ruang dan waktu secara integratif. Pembelajaran tidak hanya memanfaatkan waktu di kelas, akan tetapi pemanfaatan pembelajaran dilakukan di lingkungan masyarakat. Kemudian pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru dan siapa saja adalah siswa. Nah, maksudnya di sini ini peserta didik dan guru tidak hanya terdapat pada lingkungan sekolah, akan tetapi peserta didik atau guru bisa didapatkan melalui lingkungan anak bermain atau berkembang di misalnya di rumah maupun di masyarakat. Kemudian soal yang ketiga itu pendekatan metode dan strategis pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ini tentang menemukan inquiry. Apa makna komponen ini? Nah, metode inquiry ini merupakan metode pembelajaran yang coba memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk merasakan secara nyata proses pembelajaran dengan melibatkan seluruh aspek kemampuan siswa. Sehingga dengan merasakan langsung pembelajaran yang terjadi, peserta didik menjadi semakin yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga proses belajar benar terjadi, sehingga peserta didik merasa bahwa proses belajar itu terjadi secara nyata dan dapat merubah perubahan pada pengembangan peserta didik. Nah, metode inquiry ini cara penyajiannya pelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Jadi di sini ini metode inquiry ini metode melibatkan siswa atau peserta didik dalam proses mental dalam rangka siswa menemukan sendiri penemuan proses pembelajarannya. Metode inquiry ini memungkinkan para peserta didik untuk menemukan sendiri informasi yang perlu dicapainya dalam tujuan pembelajaran. Tujuan utama dari metode inquiry ini adalah menyediakan peralatan atau cara bagi siswa untuk mengembangkan keterampilannya intelektual yang berkaitan dengan proses bagaimana peserta didik berpikir dan bagaimana peserta didik memecahkan masalah. Kemudian yang kedua itu refleksi atau reflection. Nah, refleksi ini merupakan cara berpikir atau respon tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Jadi di sini ini siswa akan berpikir kembali apa yang telah mereka pelajari dari masa lalunya. Jadi di sini ini dapat menguji bagaimana daya pengingatan siswa atau daya siswa menyimpulkan kembali bagaimana proses belajarnya yang terjadi di masa lalu. Dengan demikian, refleksi ini adalah menelaah dan memproses semua kejadian aktivitas atau pengalaman yang terjadi dalam pembelajaran. Jadi refleksi ini memberikan masukan atau saran jika diperlukan. Siswa akan menyadari bahwa pengetahuan yang baru diperolehnya merupakan penggayaan atau bahkan revisi dari pengetahuan yang dimiliki dari siswa sebelumnya. Kemudian penilaian. Nah, penilaian ini atau secara nyata authentic assessment adalah proses yang dilakukan guru untuk menyimpulkan atau untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Jadi penilaian ini guru mengumpulkan semua tentang bagaimana proses sampai akhir siswa belajar. Jadi di sini ini guru dapat menyimpulkan secara baik bagaimana proses kejadian siswa itu belajar, sehingga penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak. Apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangannya, baik intelektual maupun mental siswa. Penilaian autentik ini dilakukan secara terintegritas dengan proses pembelajaran. Nah, penilaian ini dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, tekanan penilaian ini diarahkan kepada peserta didik. Jadi, guru gampang untuk menilai bagaimana tahap proses siswa dalam proses belajar sampai akhir.
Kemudian soal yang keempat. Kemudian masih lanjut jawaban nomor 3. Komponen-komponen pertanyaan. Yang pertama itu komponen keterampilan bertanya. Jadi di sini ini penggunaan komponen bertanya secara jelas dan singkat ini untuk menguji bagaimana responden atau keaktifan siswa dalam bertanya ketika guru menjelaskan materi secara singkat dan benar dengan kata-kata yang dapat dipahami oleh siswanya. Kemudian di sini guru memberikan acuan kepada siswa untuk memberi dorongan kepada siswa untuk bisa mengemukakan pertanyaannya atau pendapatnya melalui bagaimana ia memahami penjelasan dari guru. Jadi di sini ini guru mendorong siswa untuk aktif bertanya secara langsung atau terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Contohnya di sini penyebaran guru dapat menyebabkan secara nyata guru melibatkan siswa sebanyak-banyaknya dalam memahami pembelajaran. Kemudian komponen permodelan. Dalam keterampilan atau pengetahuan berbahasa tentu membutuhkan komponen keterampilan dan pengetahuan. Nah, model ini yaitu model yang berkaitan dengan ditiru. Jadi di sini itu siswa akan meniru apa yang telah dilakukan guru, seperti model itu biasanya berupa cara guru mengoperasikan sesuatu atau guru memberikan contoh agar siswa mengetahui atau mengerjakan sesuatu dengan benar. Kemudian komponen-komponen penilaian. Nah, komponen penilaian pembelajaran bahasa Indonesia adalah penilaian yang dilakukan yang meliputi penilaian hasil belajar bahasa Indonesia yang terjadi pada diri siswa. Itu proses bahasa Indonesia. Penilaian hasil bahasa Indonesia dapat diperoleh dengan menggunakan evaluasi berupa tes dan non-tes. Jadi di sini itu guru akan menggunakan alat tes berupa soal-soal dan non-tes berupa tugas-tugas yang diberikan untuk mengetahui bagaimana penilaian atau evaluasi kegiatan, apakah proses pembelajaran pada diri siswa itu berhasil atau belum. Itulah dari jawaban nomor 3. Kemudian soal yang nomor 4 itu IPK dan tujuan pembelajaran. Nah, dalam tabel kata kerja operasional, kelompok mana yang termasuk low order thinking skill atau LOTS? Dalam kelompok KKO yang termasuk dalam low order thinking adalah skill atau LOTS adalah kakak dari C1 dan C3. Sedangkan yang termasuk high order skill atau HOTS adalah C4 sampai dengan C6. Kemudian dalam penulisan tujuan pembelajaran baik terdapat komponen A, B, C, dan D. Jelaskan setiap komponen tersebut sesuai pemahaman Anda. Jadi maksudnya di sini adalah dalam komponen tujuan pembelajaran adalah audiens yang menyatakan siswa atau peserta didik itu sendiri. Behavior adalah materi pengetahuan yang ingin dicapai. C adalah condition di mana dalam proses guru menyediakan sesuatu untuk dipelajari peserta didik seperti media atau bahan ajar. Itulah yang disebut dengan kondisi atau kondisi yang disediakan oleh guru. Dan yang terakhir adalah D, yaitu degree, yang dapat diartikan sebagai suatu pencapaian atau suatu target yang harus dicapai oleh peserta didik yang ditunjukkan dalam perilaku dari hasil belajar atau proses belajar dari siswa tersebut. Kemudian yang terakhir, perhatikan beberapa tujuan pembelajaran berikut. Siswa dapat membuat pantun sesuai kaidah penulisan pantun. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat mempraktikkan kegiatan membaca puisi karya pribadi. Nah, analisis kedua contoh tujuan pembelajaran di atas, apakah sudah tepat sesuai kaidah penulisan bahasa? Nah, dalam tujuan pembelajaran, contoh pertama yang ada hanyalah audiens dan behavioris. Jadi kurang tepat jika dijadikan sebagai tujuan pembelajaran. Komponen yang kurang adalah condition atau degree. Penulis yang benar adalah telah mengamati video siswa dapat membuat pantun sesuai kaidah penulisan dengan baik dan benar.
Nah, dalam tujuan pembelajaran contoh kedua adalah sudah ada condition, audience, dan behavioris, tetapi kurang degree dalam penulisannya. Jadi jika sesuatu dengan tujuan pembelajaran efektif, maka harus ditambah dengan dapat mempraktikkan kegiatan membaca puisi pribadi dari kegiatan siswa itu dengan baik. Itulah keempat jawaban dari tugas PBSI. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.